Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia tentunya. Kali ini kita akan sharing tentang peran sebaya dalam pembentukan karakter. Semoga apa yang akan kita obrolkan nanti sangat bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita melanjutkan obrolan kita, tahukah kalian apa itu peran sebaya? Dan apakah kalian pernah mendengar tentang peran sebaya? Baik, tentunya kalian pernah mendengar sebelumnya tentang apa itu peran sebaya dan seperti apa itu peran sebaya. Mari kita lengkapi apa yang sudah kalian ketahui itu dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi peran sebaya itu adalah seseorang yang memiliki kesamaan hobi, minat, status, pola pikir, serta tingkat kematangan atau usia yang relatif sama. Seseorang dengan usia 15 tahun akan berteman dengan anak yang berusia 15 tahun pula. Kalau istilah sekarangnya adalah kalian berteman dengan seseorang atau dalam peran sebaya kalian dengan yang seumuran. Nah, jadi dari apa yang kita bahas tadi, apakah kalian termasuk sudah di dalam interaksi teman sebayanya? Coba kita lihat ciri-ciri dari teman sebaya itu sendiri. Yang pertama, teman sebaya itu berada pada tingkat kematangan yang relatif sama. Yang saya contohkan tadi, misalkan usia 15 tahun maka akan berteman dengan yang seumuran. Kemudian tidak ada struktur organisasinya. Terbentuk secara spontan berdasarkan kesamaan minat, hobi, dan juga kesenangan. Anggotanya pun adalah individu sebaya itu sendiri. Biasanya mereka akan melakukan satu kegiatan atau aktivitas secara berkelompok. Dan biasanya juga kita akan melihat teman sebaya dengan beberapa anggota kelompoknya itu akan melakukan aktivitas yang sama. Istilahnya sekarang adalah teman yang sefrekuensi. Apakah kalian termasuk di dalamnya? Dalam interaksi sosial remaja seperti kalian ini, kalian memiliki peran sebaya yang memiliki kedudukan penting untuk perkembangan pada masa remaja serta sebagai pembentukan karakternya. Hal ini dapat terjadi karena dalam kelompok sebaya akan memungkinkan individu untuk berinteraksi, bergaul, meningkatkan keterampilan sosial, saling memberikan semangat, bisa menumbuhkan motivasi. Lalu kalian pun akan bisa menjadi pengendali dari perilaku agresif serta tindakan yang lain-lainnya. Ini termasuk peran positif sebaya yang selama ini kalian sudah lakukan. Masa remaja yang penuh dengan rasa keingintahuan yang tinggi dan juga keinginan untuk mencoba-coba membuat remaja juga pertama kali bisa berkenalan dengan rokok, alkohol, seks bebas, bullying, tawuran atau perkelahian, kemudian kenakalan remaja lainnya dan juga tindakan agresif seorang remaja dimulai saat mereka juga memiliki kelompok sebaya dalam pergaulannya. Hal inilah yang kemudian dirasa tidak menguntungkan bagi remaja. Seperti inilah gambarannya dari bentuk pengaruh negatif dalam hubungan sebaya. Kalian masa remaja yang selalu mencoba dan rasa ingin tahu tinggi dalam kelompok sebayanya selalu ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh temannya. Pada saat seperti inilah peran kalian harus tegas pada diri kalian sendiri. Apakah kalian ingin mengikuti dengan teman yang telah melakukan hal yang baik atau malah sebaliknya? Menyadari kepribadian setiap individu yang unik sehingga seorang remaja mampu mengembangkan potensi diri dalam hubungan sosialnya saat ia berinteraksi dengan peran sebayanya. Berinteraksi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, melakukan aktivitas hal yang menarik, yang menyenangkan, sesuai minat dan juga hobi, dapat menjadikan seorang remaja meningkatkan kepercayaan dirinya. Inilah yang merupakan pengaruh positif dalam peran sebaya kali. Setiap remaja tentunya ingin dianggap atau dikatakan bahwa ia memiliki peran yang positif, yang baik di dalam kelompok sebayanya. Tentunya hal ini kalian pun harus pandai-pandai dalam memilih teman sebaya yang baik, sehingga kalian pun dapat memiliki peran yang positif untuk teman yang lain. Caranya yaitu dengan memilih teman yang berkarakter baik, kemudian teman yang memiliki ketulusan, kejujuran, dapat dipercaya, serta bersikap apa adanya. Kita pun sebagai teman harus bisa saling menerima kekurangan diri masing-masing, karena kita pun juga sebagai individu tidak sempurna.
Selain itu, kita juga bisa mencari teman yang bisa mengajak perubahan pada hal yang lebih positif, sehingga menjadikan diri kita pun ingin selalu lebih baik lagi. Apakah saat kalian berinteraksi dengan teman sebaya kalian, semuanya selalu mengajak ke hal yang baik? Tentu ada beberapa di antaranya yang juga mengajak ke hal yang kurang baik. Lalu bagaimana cara menolak ajakannya agar kita juga tidak menyakiti perasaannya? Yang pertama, kita berani mengatakan tidak. Bukan karena tidak enak, tapi karena memang kita tidak ingin dan tidak sepakat dengan apa yang akan dilakukannya apabila itu tidak benar. Yang kedua, dengan bersikap santun saat menolak ajakannya. Lalu, kita pun juga perlu untuk menghindar atau mengurangi interaksi dengan individu atau kelompok sebaya tersebut, agar kita tidak mencontoh dan tidak ikut larut dalam hal yang tidak baik. Kita juga perlu untuk menyampaikan dengan jujur jika tidak senang dengan ajakannya. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah melakukan aktivitas yang kita minati. Kita tidak harus selalu setuju dengan apa yang dilakukan oleh teman sebaya kita. Meskipun itu sudah dikatakan sefrekuensi dengan kita sudah merasa cocok dan klop. Tidak semua hal kita harus sama. Berbeda pendapat boleh, asalkan kita bisa menyampaikannya dengan cara yang baik dan santun, sehingga kita tidak perlu menyakiti. Peran sebaya dalam pembentukan karakter ini sebagai imitasi atau model dalam pembentukan kepribadiannya. Teman sebaya bisa sebagai mediator, saling memberikan nasihat, semangat, motivasi, serta saling bertukar pengalaman. Dari yang sudah kita obrolkan tadi, sudah paham bukan seperti apa itu peran sebaya? Nah, sekarang seberapa pentingkah peran sebaya itu untuk kalian? Pemilihan teman sebaya dalam kelompok sebaya yang positif akan membantu individu dalam berinteraksi sosial dengan baik, sehingga dapat mengembangkan diri serta mampu berperilaku yang baik, menunjukkan karakter baik dalam interaksi sosialnya. Hal ini akan bisa menjadikan diri seorang individu itu bisa lebih berkembang secara positif. Dari hal yang sudah kita bahas tadi, kita menjadi tahu bahwa kehadiran teman sebaya dalam peran sebayanya memiliki pengaruh dalam pembentukan karakternya. Baiklah, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.